sektor pertanian. Kami kali ini akan berbincang bersama dengan Ketua Forum Regenerasi Petani Karawang, sekaligus Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2024, Rifki Habibi. Pak Habibi, selamat sore. Selamat sore, Bu. Dengan Luna RR Pro 3, salam sehat ya Pak Habibi. Salam sehat, Bu. Ya, Pak Habibi, kita berbincang ini mengenai pemberdayaan pertanian. Tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa sektor pertanian ini menjadi sektor yang saat ini ya diperhatikan. Bukan hanya saat ini, beberapa waktu terakhir ini memang menjadi sektor atau isu yang sangat diperhatikan pemerintah, apalagi di era pemerintahan Presiden Prabowo saat ini yang gencar untuk menuju ke swasembada pangan. Tapi kalau berbicara mengenai sektor pertanian, pelaku utamanya kan para petani. Sudah siapkah petani-petani Indonesia dengan itu tadi target swasembada pangan? Di samping kita berbicara mengenai lahan pertaniannya, tapi kita bicara tentang petaninya dulu Pak Habibi. Seperti apa kondisinya ini? Baik, Bu. Untuk kesiapan petani, alhamdulillah di beberapa daerah di Jawa Barat, terutama di Karawang juga kita siap untuk komoditas sektor pangan. Karena kan pemerintah saat ini alhamdulillah sangat pro terhadap pertanian dan ada ketahanan pangan, dan juga dua sektor yang sedang dikejar pemerintah yaitu padi dan jagung. Jadi ya petani juga menyambut dengan baik, ada ketentuan harga dari pemerintah, termasuk harga padi dan harga jagung sudah diatur dan jadi tidak terlalu dimainkan di bawah seperti itu, Bu. Nah, bentuk kesiapan petani ini bagaimana? Penerjemahannya bagaimana Pak Habibi? Sebenarnya untuk kesiapan petani ini memang sudah berjalan existing, Bu. Jadi pemerintah dengan adanya program ketahanan pangan dan dukungan pangan yang luar biasa di era pemerintahan Pak Prabowo ini, ya petani jadi lebih siap. Yang tadinya kan petani ini sudah siap dan mereka berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi mereka sudah punya alur penjualan sebagainya. Hanya saja dengan adanya program dari pemerintah ini jadi lebih teratur, artinya lebih terangkul, lebih terkorporasi lah pertaniannya seperti itu. Oke, berarti didukung oleh iklim ini ya, kebijakan juga ya, yang ini ya. Regulasi kebijakan juga mendukung, betul. Oke, nah kita berbicara tentang petaninya dulu lagi sebagai pelakunya. Secara SDM bagaimana? Kita bicara jumlahnya dulu deh. Kan kita bicara juga tentang regenerasi petani. Biasanya trennya itu seperti apa? Pertanian modern ini apakah juga serta-merta meningkatkan meningkatkan kemauan anak-anak muda ini untuk menjadi petani saat ini, Pak Habibi? Baik, kalau dari segi teknologi tentunya sangat menarik anak muda untuk terjun ke pertanian ya, seperti sektor-sektor yang seperti perikanan, pertanian, hortikultura sayur, pangan, padi, jagung. Hanya saja kan minat petani muda di bidang pertanian pangan sebelum ada kebijakan pemerintah ini kurang, seperti itu. Jadi petani muda tuh lebih ke hortikultura sayur, di kenyataan di bawahnya ke sayur, tanaman hias, perikanan dan sebagainya, sektor-sektor di luar padi dan beras. Oh, ada kategorinya ya berarti ya Pak Habibi ya? Iya, karena ya kemarin belum ada dari skala hitungan bisnis ya untuk pemuda belum masuk, karena kemarin ya tadi masih ada permainan harga di bawah, masih ada belum terkorporasi dengan baik lah seperti itu. Jadi dengan adanya kebijakan di awal tahun ini pemerintah pangan, jadi kita petani-petani muda lebih ceria nih, lebih menyambut ternyata penyerapannya pemerintah mau diserap oleh Bulog dan harganya sudah ditentukan. Jadi kita juga mau nanam juga jagung, padi itu lebih ada kepastian gitu kan. Sebenarnya kalau teknologi tidak terlalu mempengaruhi anak muda untuk tertarik, yang lebih mempengaruhi anak muda adalah kepastian penghasilan mereka di sektor pertanian ini, seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau dilihat trennya sekarang, kepastian penghasilan di sektor pertanian bagaimana?
kalau kepastian penghasilan kan ya kalau sektor hortikultura sayur itu lebih menjanjikan daripada pangan karena kebanyakan petani kita kan petani gurem yang punya lahan di bawah 1 hektar. Kalau di wilayah Jawa Barat ya, kalau di luar Jawa Barat memang luas-luas lahannya. Hanya saja sekarang untuk pangan anak muda mulai tertarik nih di sektor jagung pakan karena kebutuhan jagung pakan juga banyak yang dibutuhkan karena kebutuhan susu dan peternakan sapi akan meningkat nih seperti itu. Pak Habibie ini kan juga Ketua Forum Regenerasi Petani Karawang ya. Apa sih upaya-upaya yang dilakukan Pak untuk membuat anak-anak muda ini tertarik untuk bercocok tanam atau menekuni profesi petani ini? Baik, tentunya upaya-upaya yang kita lakukan, yakni pertama kita pendataan dulu. Pendataan ada berapa sih petani yang minat mau bertani, petani muda, dan juga ada berapa sih petani muda yang sudah berjalan usaha taninya. Nah, kemudian kita lebih memaksimalkan prioritas utama itu petani-petani muda atau pengusaha tani muda yang sudah jalan usahanya. Jadi mereka nanti akan berperan sebagai off-taker, buyer atau agregator. Jadi kita lebih menerapkan korporasi, upaya kita membentuk koperasi petani muda, terus mereka juga dikategorikan per sektor, ada yang perikanan, ada yang pertanian pangan, ada yang pertanian hortikultura, ada yang peternakan unggas, ada yang peternakan ruminansia. Jadi dari per sektor itu, per klaster itu kita satukanlah kekuatan dari pasar, kekuatan dari kapasitas produksi mereka seperti itu. Berarti sektor pertanian ini sudah lebih lebih menjanjikan untuk dilirik oleh anak-anak muda saat ini, Pak Habibie. Kita bisa katakan seperti itu? Lebih menjanjikannya betul. 2025 inilah baru ada matahari untuk lebih terang kepastian itu. Ya, 2025 ada matahari lebih terang ya. Betul, 2002 artinya semoga iklim 2025 juga mendukung dan juga baik iklim cuaca secara klimatologi ataupun dari iklim ekonomi dan usahanya seperti itu. Tapi setelah kita kan lebih ke ini ya, ketertarikan dulu awalnya ya mereka terhadap dunia pertanian ini karena didukung oleh iklim yang komprehensif tadi, tidak hanya regulasi tapi juga pangsa pasar yang baik begitu di bidang pertanian ini. Next-nya apa? Kemudiannya apa? Yang apakah melalui tahapan kan tidak hanya selesai di ketertarikan, banyak hal yang harus dilakukan mereka-mereka yang memutuskan untuk terjun ke bidang pertanian ini, Pak Habibie. Betul. Untuk tadi setelah tahapan pendataan kan kita akan menelaah atau menganalisa mereka tertarik kemana. Setelah mereka tertarik kemana, kita satukan ke klaster kepertanian tadi. Tahapan pertamanya adalah pelatihan. Pelatihannya langsung di tempat usaha yang udah berjalan tadi agar standar SOP-nya mengikuti seperti itu. Setelah pelatihan itu ya kita naik levelkan apakah dia mau bermitra dulu atau dia sudah mau jalankan usahanya. Lalu permodalan dari mana? Permodalannya kalau tadi bayarnya udah pasti kan perbankan bisa jamin. Terus tadi ketika terciptanya iklim sudah ada, jadi mereka jadi setelah minat, next levelnya adalah belajar dulu, belajar praktik di lapangan, baru ya memang kita terapkan bahwa anak muda kalau terjun ke pertanian itu jangan tertarik untung gede dulu, karena pertanian investasi. Tahun pertama rugi atau tahun pertama belum untung maksimal ya nggak apa-apa. Nanti tahun kedua, tahun ketiga kalau sudah kompeten dan sudah jalan usahanya maksimal itu akan. Jadi kita terapkan bahwa dunia pertanian ini tidak seperti kita di sektor lain. Artinya kan kita berhubungan dengan makhluk hidup, tumbuhan, hewan dan sebagainya seperti itu, Bu. Jadi harus telaten juga ya untuk melakukan kegiatan ini. Nah, pelatihan ini siapa saja yang terlibat? Siapa saja yang memberikan pelatihan ini? Untuk yang memberikan pelatihan kita kalau dari sektor pemerintah ada Dinas Pertanian, kan kemarin ada program petani milenial. Kalau di Provinsi Jawa Barat, provinsi yang pionir untuk program petani milenial nih pelatihan. Tapi di luar itu juga di luar pemerintahan kita juga melaksanakan pelatihan-pelatihan
dari lembaga lain, swasta atau perusahaan seperti itu. Hmm, Jadi kolaborasi multisektor juga. oke. Dan ketika sudah ada pelatihan, kemudian mereka ada minat, kemudian mengikuti pelatihan dan terjun, tetap ada pendampingan berarti ya di sini Pak Habibie ya. Tentu ada pendampingan ya Termasuk tadi akses setelah modal tadi melalui ya, didampingi untuk itu juga. betul setelah melalui inkubasi usaha ya tadi langsung mulai usaha dan sampai pendampingan penjualan pun kita dampingi, artinya link-link pasar seperti ke hotel, ke Hmm, restoran, atau ke perusahaan, atau ke koperasi dan sebagainya, atau ke pasar induk, atau ke pasar modern, itu juga sesuai dengan link. Kebetulan kita juga alhamdulillah sudah merangkul nih 5 kabupaten membentuk Koperasi Petani Muda Kreatif Jawa Barat, meliputi Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi. mm-mm. Para pelaku pengusaha tani mudanya berkumpul bentuk koperasi yang dibina oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tuh. Oke, ini menarik, kabar baik ya. Nah, ada tidak kendala atau tantangan yang ditemui di lapangan? Kendalanya mindset pemudanya sendiri, karena pemuda masih banyak melirik sektor pabrik, jadi karyawan pabrik, bekerja Hmm, di perkantoran, sebagainya gitu. hmm, Ya kita tidak bisa memaksa dan juga kan kita kalau pemuda tidak tertarik ke kotor-kotoran atau ke budidaya ternak langsung, ya nggak apa-apa kalau skill mereka di pemasaran, di TikTok sebagainya, udah tetap menjadi petani tapi pemasar. Jadi iya. di hilirnya. Jadi nggak harus kita paksakan semua di hulu. Jadi petani-petani pemuda yang diminat di sektor pertanian, Hmm, ya udah ngebantu di sektor hilir. Jadi misalkan live streaming TikTok mempromosikan produk-produk pertanian atau mereka ingin pisang jadi tepung pisang atau mereka bergerak di hilirisasi. Jadi hilirisasi. mengolahnya Mhm. seperti itu. Jadi Kita bisa, juga udah ada ya. hilirisasi di beberapa seperti beras, ya tepung beras, Mhm. cabai di sambal seperti itu. Jadi mayoritas kita bisa katakan sebetulnya masih didominasi senior ya, Masih petani didominasi senior. petani-petani senior begitu. Hanya Eh, hanya saja ya mhm, sekarang sudah mulai agak ada peningkatan lah dari yang minat muda. pemuda. Betul. Oke, melihat tantangannya tadi yang Pak Habibie sebut ya, eh, apa yang kemudian ingin disampaikan mungkin kepada ya pemangku kebijakan, dukungan-dukungan apa sih yang bisa untuk menjembatani tantangan itu atau menanggulangi tantangan-tantangan itu? Tentunya kepada pemerintah Republik Indonesia, baik dari pusat, provinsi atau daerah untuk dukungan petani muda. Hmm. Saat ini kan pemerintah sedang fokus ke wilayah 12 provinsi prioritas di luar Jawa untuk pendukungan mekanisasi pertanian dan sebagainya. Dan mohon kita bagi petani-petani muda di Jawa juga masih eksis. Mohon perhatian khusus Kementerian Pertanian juga melirik atau memaintenance para petani-petani muda di wilayah lumbung-lumbung pangan di Provinsi Jawa Barat, didukung mekanisasinya, seperti kita pengolahan lahan, traktor roda 4 dan sebagainya didukung, karena kita juga mandiri juga susah nyewa di bawah nih, nyewa Hmm. traktor dan sebagainya mahal. Jadi lebih ke arah situ Bu, jadi lebih ke arah mohon dukungan untuk mekanisasi bagi teman-teman petani muda di Jawa Barat ini agar lebih mudah mengolah lahannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Habibie sudah berbincang bersama RRI Pro 3 sore hari ini. Sukses selalu untuk Sama-sama usahanya Bu. ya. Selamat Ya, terima sore. kasih Bu. Selamat sore. Ketua Forum Regenerasi Petani Karawang sekaligus Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian tahun 2024, Rifki Habibie.